Apakah boleh saya mulai? Bisa, Kak. Sama Ya, saya mulai ya, sementara adik-adik semua untuk men-silent dulu, eee, suara di Webex-nya. Nanti ketika ada sesi pertanyaan, silakan Anda boleh, diperkenankan untuk memberikan pertanyaan, gitu ya. Oke, adik-adik, semoga hari ini adik-adik sehat, semangat semua. Hari ini kita belajar mengetahui tentang satu bidang rancangan percobaan, yaitu dengan judul rancangan acak lengkap pola searah ya. Saya share. Di adik-adik, apakah ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Kak. Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Apa sih percobaan itu? Dari sekian adik-adik ini, apakah ada adik-adik yang sudah membuat proposal? Ada tidak? Belum, Pak. Belum Belum, ya? Pak. Oke. Percobaan itu adalah suatu tindakan atau pengamatan khusus yang dilakukan untuk memperkuat atau melemahkan atau meniadakan suatu yang meragukan. Artinya gini, adik-adik nih, ketika pabrik kopi itu kan yang dimanfaatkan hanya kopinya saja. Kemudian ada hulnya dan lognya itu tidak itu akan diberikan ke sapi perah. Harapannya apa? Nanti akan meningkatkan kadar karbohidrat dalam pakan gitu. Apakah itu berpengaruh atau tidak gitu loh. Nah, itu kita harus melalui sebuah percobaan. Terutama kondisi yang ditentukan oleh peneliti. Jadi kondisi itu bisa kita buat sedemikian rupa sehingga kondisi itu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan sapi itu kita teliti, sapi perah berada di dataran tinggi, di dataran rendah, dan di permukaan yang sedang di antara dataran tinggi dan dataran rendah. Mana produksi yang paling baik? Seperti itu juga bisa. Kemudian, suatu tindakan yang dilakukan untuk menemukan beberapa prinsip atau pengadat serta menguji atau menjelaskan pendapat atau kebenaran yang diketahui atau diduga. Boleh dong kita menduga sesuatu, misalkan gini, oke, misalkan saya punya kambing, saya berikan Mohon maaf, Pak. Suaranya putus-putus. kita
ada peneliti yang dalam peneliti kita ada Mohon maaf, yang Pak. saya teliti gitu Mohon, ya. mohon maaf, Pak. Suaranya Halo, putus-putus. putus-putuskah suara saya? Iya, Pak. Ya, sam Iya, Pak. Iya, sama Pak. ya, Putus. putus-putus. Iya, Pak. Oh, sama ya, sebentar. Di kampus ini sudah bagus. Mungkin karena saya suara saya masuk ke adik-adik atau tidak gitu ya. Halo adik-adik, Ya, Pak. Bisa ini sudah mulai jelas. pelan-pelan saja ya. Ya, Pak. Oke. Kan dalam sebuah penelitian itu observasi dulu. Kemudian dari observasi permasalahan dari apa yang kita ketahui itu, apakah ada permasalahan, kemudian dari permasalahan itu kita catat permasalahannya tentang pakan, tentang lingkungan, dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita membuat proposal. Proposal itu adalah hipotesa. Dugaan kita apakah permasalahan itu bisa kita selesaikan, kita kerjakan gitu. Kemudian kita coba melakukan tes. Saat ini kita lakukan tes. Apakah itu diterima atau ditolak gitu. Nah, kemudian hasil itu bisa kita kembangkan untuk membuat sebuah teori baru ya. Suara saya masih putus ya, Dek ya. Saya lepas ini ya, Dek ya. Iya, Pak. Agak kecil, Pak, tapi. Kecil, Pak, suaranya. Oh iya, agak kecil ya. Oke, saya coba. Jelas yang tadi, Pak. Oh, jelas yang tadi. Iya. Tapi tadi udah lumayan jelas kok, Pak, yang sebelumnya. Oke, adik-adik, ini saya usahakan ini yang terbaik. Nanti gini. Kemudian apabila adik-adik merasa kurang jelas dan lain sebagainya, nanti hasil rekaman ini saya upload ke YouTube saya. Kemudian saya informasikan via Simaster, artinya adik-adik ketika ketinggalan ini itu masih bisa mendengar ya. Iya, Pak. Iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Tapi tetap ikut kuliah ini loh ya, jangan terus dimatikan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, rugi karena nanti saya ajarkan tentang hacking. Hacking secara apa ya, sederhana untuk mencari buku. Kemudian istilah dalam rancangan percobaan itu apa sih? Ada ulangan, adalah pengalokasian suatu perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan pada kondisi yang seragam. Jadi kita melakukan sesuatu itu berulang. Ternak ini saya lakukan itu berulang kali, itu ulangan. Kemudian pengacakan. Pengacakan diperlukan agar rancangan percobaan yang dilakukan terhindar dari pengaruh subjektivitas. Coba Anda bayangkan ketika Anda diminta untuk memilih ayam DOC yang jumlahnya 100 Anda bagi 4. Saya yakin meskipun mata Anda ditutupi,
tangan Anda ini ketika memegang ayam itu pasti ada subjektivitas. Artinya gini, ih ayamnya ini lucu, ih ini agak kurus, oh ini agak apa dan lain sebagainya, itu Anda pasti subjektivitas. Nah, makanya kita harus melakukan pengacakan. Pengacakan yang paling mudah adalah dengan cara seperti Anda menggunakan arisan. Artinya apa? Ternak itu Anda kasih label semuanya, kemudian Anda baru mengacak nomornya, bukan ternaknya, tapi nomor dari nomor ternak itu. Atau Anda bisa menggunakan program Excel ya, Microsoft Excel. Nanti juga saya eh, apa? Saya ajarkan caranya, gitu ya. Kemudian terhindar dari pengaruh subjektivitas karena dalam penelitian ilmiah diperlukan logika dan objektivitas. Anda harus objektif, jangan subjektif gitu. Dengan melakukan pengacakan, maka setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu perlakuan tertentu. Anda juga harus melakukan pengendalian lingkungan. Mengapa? Coba bayangkan, ketika Anda melakukan penelitian dengan sapi Eropa, atau ayam broiler, atau ayam layer, atau genetiknya itu dibuat pada tropis. Sebagai contoh, sapi Eropa ya. Sapi Eropa, apabila Anda memberikan pakan berupa jerami, itu Anda tidak akan berharap banyak sapi itu untuk besar. Anda harus mengkondisikan sapi itu sedemikian rupa agar sapi seperti itu. Nah, pengendalian lingkungan ini adalah usaha untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengendalikan lingkungan antara lain dengan melakukan pengelompokan atau blocking, satu arah, dua arah, maupun multi arah. Jadi kita kelompokkan menjadi vertikal arah, ada horizontal. Tiga multi arah, ada vertikal, ada horizontal, ada interaksi itu. Kemudian, rancangan acak lengkap ini apa sih? Merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Ingat, ini penelitian kalau sederhana pasti menggunakan rancangan acak lengkap pola searah. Adik-adik, ketika nanti penelitian, biasanya setelah kuliah ini, kemudian penelitian, adik-adik baru ingat, oh, rancangan acak lengkap pola searah itu yang seperti apa? Nah, itu pasti adik-adik salah satunya akan menghubungi kami. Karena adik-adik mungkin bingung dan lain sebagainya, gitu. Adapun yang melatar belakangi digunakannya rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut. Satuan percobaan yang digunakan adalah homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang dicoba atau diteliti. Kemudian, faktor luar yang dapat mempengaruhi percobaan dapat dikontrol, misalnya percobaan yang dilakukan di laboratorium. Kalau Anda melakukan percobaan di laboratorium, jelas sesuatu itu terkontrol. Jarang sesuatu itu under control gitu kan. Kecuali Anda penelitian di lapangan, seperti itu. Rancangan acak lengkap pola searah juga disebut dengan Completely Randomized Design atau CRD One Way Classification. Nah, percobaan melibatkan satu faktor pelakuan yang terdiri dari beberapa macam atau level atau dosis perlakuan. Misalnya, pengaruh bangsa ternak, penambahan suplemen vitamin, ada berapa persen, kandungan penambahan vitamin, berapa persen, dan lain sebagainya, jenis vitamin, dan lain sebagainya. Unit percobaan adalah homogen, yaitu Anda harus melakukan penelitian gini deh. Misalkan Anda penelitian dengan menggunakan sapi, usahakan umurnya itu sama.
Satu, berat badan awal ya, itu sama, usahakan. Kemudian BCS atau Body Condition Score itu juga sama. Mengapa? Karena Anda tidak bisa membandingkan sesuatu kalau kondisinya dulu. Jadi misal, kondisinya berbeda seperti ini, Anda melakukan penelitian, bisa jadi tidak bisa membandingkan, kecuali seperti ini, rata, kemudian salah satu naik, atau salah satu turun, itu Anda bisa membandingkan, seperti itu. Semua variabel pengganggu dapat dikendalikan. Variabel pengganggu itu apa? Bisa lingkungan, misal Anda memelihara ayam, tiba-tiba hari pertama ayamnya bagus, baik-baik saja, hari kedua tidak, karena Anda tidak, ayam itu dimakan tikus, atau dimakan garangan, dan lain sebagainya. Atau kambing lepas dari kandang, atau kambing masuk got sampai mati, dan lain sebagainya. Itu tolong dihindari, karena akan menyulitkan nanti ke depannya. Lengkap atau completely randomized itu adalah berhubungan dengan cara melakukan randomisasi alokasi setiap perlakuan pada unit percobaan. Jadi Anda mengacakkan menggunakan seperti tadi arisan atau menggunakan software, misal Excel dan lain sebagainya. Setiap unit percobaan mempunyai peluang yang sama untuk menerima salah satu dari macam perlakuan yang dipergunakan. Jadi Anda tidak boleh pilih kasih, misalkan Anda mendapatkan kambing yang bagus, kemudian semua dikasih habis 1 kilo, yang dia itu jangan. Anda memberikan 1 kilo, ya ke 1 kilo semuanya, seperti itu. Nah, ini agak pusing sedikit ya. Praktiknya, percobaan dengan T macam. T itu adalah treatment atau perlakuan dengan ulangan, atau bisa Anda dengan reduksi atau R, itu sama saja. Perlakuan dan adalah N ini tiga percobaan, setiap 5 nya adalah 5 itu. Maka nilai setiap observasi atau YIJ digambarkan dengan model matematika sebagai berikut ini. YI mu tambah tau I tambah EIJ. Ini adalah faktor error. Tuh. Nah, apa sih Y sama dengan mu, tau dengan E? Y adalah observasinya, mu adalah rata-rata populasi. Anda bisa membedakan antara populasi dengan sampel. Populasi itu misalkan gini, seluruh UGM itu populasi. Fakultas peternakan itu bisa sebagai sampel. Tapi ketika saya bilang 5 mahasiswa dari Fakultas Peternakan, maka 5 mahasiswa itu adalah sampel. Fakultas Peternakan, semua mahasiswa yang ada di Fakultas Peternakan adalah populasi. Jadi bisa Anda kondisikan seperti itu. Dan I adalah efek perlakuan dari perlakuan ke I. Jadi perlakuan ke dan lain sebagainya, ke I. Kemudian EIJ adalah random error percobaan. Nah, keterangan indeks untuk menunjukkan macam perlakuan. Perlakuan kan ada banyak tadi, ada 3 ya, saya mencontohkan tadi ada 3, berarti I-nya adalah 1, 2, dan 3. Kalau perlakuannya adalah 5, 1 kontrol, 4 perlakuan, berarti kan 5. Itu berarti I-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu.
Kemudian indeks J menunjukkan subjek atau pengamatan. Anda melakukan pengamatan, replikasinya itu berapa? Misalkan 5 replikasi, maka 1, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian gini, Anda nanti harus menghitung analisis variansi, yaitu analisis variansi bisa Anda hitung dengan SSP sampai dengan 1 sampai T, Y bagi R dikurangkan dengan Y titik-titik kuadrat dibagi dengan N. N tadi apa? T kali R, gitu ya. Kemudian ini R. Nah, untuk yang di belakang ini, itu Anda sebut dengan faktor koreksi. Kemudian Anda hitung adalah sigma I sampai T, J 1 sampai R, Y IJ kuadrat dikurangi Y titik-titik kuadrat dibagi dengan N. Kemudian SS error-nya itu adalah sigma I 1 sampai T, sigma J 1 sampai R, YIJ kuadrat dikurangi sigma I1 sampai T, I titik kuadrat dibagi dengan R. Anda bingung seperti ini, tapi nanti saya kasih tahu caranya. Anda nggak usah terlalu bingung dengan rumus ya. Kemudian SSE itu bisa Anda hitung juga dengan cara SSY kurangi SSP. Karena apa? Dua faktor ini Anda coret, set, gitu. Anda coret, Anda akan mendapatkan ini dikurangi dengan ini. Jadi ini yang depan, SSY ini, itu dikurangkan dengan ini. Itu sama saja. Anda akan mendapatkan SSE. Nah, S kuadrat atau variansi, atau bisa kita sebut dengan ragam, itu rumusnya adalah S kuadrat SSY kurangi degree of freedom. Degree of freedom itu adalah jumlah perlakuan dikurangi dengan 1. Nanti ada contohnya. Kemudian SSY sama dengan sigma JIJ kuadrat dikurangi sigma J titik-titik kuadrat dibagi dengan N. Nah, S atau variansinya itu bisa Anda hitung dengan sigma JIJ kuadrat dikurangi sigma Y titik-titik dikuadratkan dengan dibagi N dibagi dengan N-1. Tuh. Kemudian setelah ini apa? Anda masukkan ke dalam tabel. Tabel ini namanya adalah tabel ANOVA, analisis variansi. ANOVA untuk rancangan acak lengkap pola searah. Yang pertama Anda tulis adalah sumber variansi. Kedua DF, degree of freedom. Kemudian sum of square atau jumlah kuadrat. Kemudian mean square atau rata-rata kuadrat. Terus F statistik, kemudian F tabel. Di bawahnya Anda tulis perlakuan, error, kemudian total. Perlakuan atau treatment itu rumusnya T-1. Error itu rumusnya N-T. Mudah kan? Kemudian total adalah N-1. Itu. SSP itu seperti tadi, tinggal hanya Anda masukkan di sini. Angka yang Anda dapatkan tadi. Kemudian keterangannya adalah T adalah jumlah perlakuan. Itu dari R adalah jumlah ulangan setiap perlakuan. Berarti N berapa? T kali dengan R. Seperti itu. Kemudian gini, Anda harus menduga tadi kan, menduga sesuatu menggunakan proposal tadi. Anda observasi, Anda melakukan pendugaan, dibuat proposal, baru Anda melakukan penelitian. Nah, ada istilah namanya hipotesis nol. Hipotesis nol itu adalah kebalikan dari hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang Anda tulis di dalam proposal. Kemudian hipotesis nol itu adalah kebalikannya. Misal gini,
Hipotesis saya adalah dengan menambahkan kulit kopi, maka di dalam susu itu akan tercium aroma kopi sebanyak sekian ppm, misal. Kemudian itu hipotesis Anda, hipotesis A. Kemudian karena hipotesis 0, kebalikannya, maka dengan penambahan kulit kopi itu tidak memberikan efek pada bau susu. Seperti itu. Sebagai contoh ini, H0 Anda adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan sampai mu-T. Atau H0 adalah tau I sama dengan 0. Kebalikannya, dengan hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya. mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 tidak sama dengan titik-titik sampai mu-T atau HA sama dengan tau I tidak sama dengan 0. Jadi hanya dibalik gitu. Kalau dia sama dengan berarti yang satu tidak. Nah, target Anda adalah menolak H0. H0 kalau Anda tolak berarti HA Anda terima berarti dugaan Anda benar. Gitu kan? Caranya apa? Anda harus menggunakan tools. Toolsnya rancangan melihat video yang ada di sini. Tidak saya tayangkan. Bisa Anda scan barcode ini. PPT akan saya share di Elisa Rancop. Nanti silahkan Anda download. Anda lihat sendiri ya. Caranya seperti apa. Gitu. Ini saya berikan contoh. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata bob lahir sapi peranakan ongol atau PO jantan yang lahir di 4 lokasi. Misal ada lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4 yang berbeda. Data bobot lahir adalah sebagai berikut. Seperti ini. Penyelesaiannya seperti apa? Anda bisa ketik menggunakan Excel. Anda bisa membuat ini, perlakuannya ada di sebelah kiri, kemudian Anda vertikal. Tapi lebih konten, saya contohkan sama dengan yang ada di contoh tersebut. Saya ketikkan ulang seperti ini. Saya ketikkan ulang. Kemudian apa yang harus Anda kerjakan? Yaitu kalau Anda lihat di PPT, itu nanti kan ada rumus. Rumusnya seperti ini, SSB, sigma, dan lain sebagainya. Seperti ini, Anda bingung. Cara penyelesaiannya bisa Anda menggunakan Excel. Anda tuliskan ini dulu. Jumlah rata-rata, jumlah kuadrat ulangan, dan jumlah kuadrat. Anda tuliskan di sampingnya. Di sini ya, karena ini ulangan ya. Kita rapikan dulu. Kemudian, kalau di Excel jumlah itu menggunakan apa? Beberapa mahasiswa sudah tahu, tapi beberapa yang belum tahu itu menggunakan sum. Kemudian Anda drag saja. Berarti jumlah L1 Anda ketahui, jumlah L2 Anda ketahui, jumlah L3 Anda ketahui, L4 Anda ketahui. Kemudian apa? Rata-ratanya. Rata-rata ini average, Anda drag saja, sudah, Anda sudah mengetahui average-nya. Kemudian, jumlah kuadrat ulangan. Jumlah kuadrat ulangan itu yang mana? Jumlah kuadrat ulangan adalah ini. C
4 sampai dengan C9. Masing-masing dikuadratkan, baru dijumlahkan. Jangan dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Anda bisa menggunakan rumus sum SQ, kurung buka, kemudian Anda drag pada bagian ini. Sum SQ, Anda drag pada bagian ini. Itu sama dengan Anda menambahkan masing-masing Anda kuadratkan. Sebagai contoh ini, 28 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat ditambah dengan 32 kuadrat ditambah dengan 25 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Hasilnya sama. Tapi Anda pasti akan lebih ribet. Coba kalau itu ribuan data, Anda akan seperti itu kan ribet. Anda bisa menggunakan sum SQ atau sum of square. Kemudian tinggal Anda drag saja, sudah. Masing-masing ini dikuadratkan, dijumlah, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah kuadrat itu Anda dapatkan dari jumlah ini, Anda kuadratkan. Jumlah dari ini, C10 Anda kuadratkan. Nanti ini saya berikan. Bisa Anda gunakan untuk belajar. Sama dengan 169 Anda kuadratkan. Benar ya jumlahnya? Ya, benar. Kemudian Anda drag. Kemudian, karena nilainya ini kan jelek, ada yang berapa koma, berapa angka di belakang koma, dan lain sebagainya, itu jelek, Anda bisa rapikan dengan Anda bisa membuat format. Anda buat format itu 2 angka di belakang koma. Nah, ini sudah lebih rapi itu. Kemudian, apa yang harus Anda lakukan setelah ini? Kalau di rumus, Anda harus menghitung SFP, SSY, SE. Anda hitung dulu faktor koreksinya. Kemudian ini, Anda hitung ini, kemudian Anda masukkan ke dalam rumus. Caranya seperti apa? Anda cari dulu perlakuan dan replikasinya. Perlakuannya berapa? Ada yang mau jawab? Perlakuan berapa? 4 perlakuan, Pak. 4 perlakuan, Pak. Sip, pintar. Nah, ada 4. Bagaimana cara melihat? Dengan gini, sama dengan length. Sama dengan kon A. Kemudian mana? Perlakuan kan ini. Oke, ini adalah, kok D-nya hilang. Kon A ya, kon A. Ini 4. Kalau ini ribuan, Anda akan sulit menghitungkan. Lebih baik menggunakan kon A, C4 sampai dengan F4. Artinya L1, L2, L3, L4 gitu. Kemudian replikasi berapa? Ada yang menjawab? 6, Pak. 6, Pak. Sip, pinter semua. 6 ya. 6. Itu bisa Anda hitung dengan kon A, sama dengan kon A, kurung buka. Anda drag ini. Ini. Anda juga bisa mengdrag caranya tidak harus di sini, tidak harus di sini. Anda bisa di sini pun juga sama. Hasilnya sama. 6. Intinya apa? Menghitung ulangan ini, jumlah ulangan gitu ya. Kemudian
apa sih yang harus kita cari lagi? Oke. Yang harus kita cari adalah ini. Faktor koreksi, SS total, SS perlakuan, dan galat. Tinggal Anda pastekan di sini aja. Tuh. Faktor koreksi itu rumusnya apa sih? Faktor koreksi Y titik kuadrat dibagi dengan N. Nah, sekarang saya tanya, N-nya berapa ini? N-nya berapa? Ada yang menjawab? N-nya dulu. 24. 24, yes, pinter sekali. 24. Hasil dari 4 dikali dengan 6. Yes, pinter. 24. Kemudian, apa sih makna dari Y titik kuadrat? Maknanya adalah semua ini Anda jumlahkan dulu. Anda bisa menjumlahkan semuanya dengan cara seperti ini, Anda bisa. Ya enggak? Anda pun juga bisa cara menjumlahkannya dengan ini, hasil penjumlahan tadi dijumlahkan. Ini sama saja, gitu kan? Kemudian, hasil penjumlahan ini, kemudian Anda kuadratkan. Ini Anda kuadratkan. Kuadrat itu menggunakan ini, Dek. Menggunakan kayak payung, kayak caping. Kemudian dikuadratkan, gitu. Hasilnya 4, 2, 7, 7, 1, 6. Sama enggak? Sama, gitu kan? Kemudian, apa sih rumusnya? 4, 2, 7, 7, 6 dibagi dengan berapa tadi? 24. Berarti FK sama dengan ini dibagi dengan 24. Yes, sudah ketahuan. Satu, faktor koreksi. Kemudian, SS total. Itu apa? Sigma 1 sampai T, sigma 1 sampai R, dijumlahkan baru dikuadratkan. Dikuadratkan baru dijumlahkan. Itu sama dengan ini. Rumusnya adalah sum square dari masing-masing data ini. Jadi gini, 28 dikuadratkan, ditambah dengan 10 dikuadratkan, 32 dikuadratkan, sampai 26 dikuadratkan. Gitu ya. Kalau itu ribet, Anda harus menggunakan sum SG dari semua data yang ada di sini. Kemudian, ini datanya berapa ini? Jumlah datanya. Coba saya enter dulu. Gimana? Ini saya enter ya. Saya enter dulu. Padahal SS total, itu rumusnya apa sih? SS total, ini SS total ada kuadratkan, SS total yang ini. Semua dikuadratkan lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Berarti ini kurang apa? Dikurangkan dengan faktor koreksi. Ya. Jumlahnya 506,5. Kemudian SS perlakuan. SS perlakuan itu apa? Sigma I 1 sampai T Y kuadrat yang ini. C10 itu mana? C10 itu adalah ini. 169, 187, 125, 173 gitu kan. Itu dikuadratkan baru dijumlahkan. Jadi gini. 169 kuadrat ditambah 187 kuadrat ditambah 125 kuadrat ditambah 173 kuadrat. Nah, caranya adalah sum square dari
Kemudian, satu angka ini didapatkan dari mana, Dek? Ada yang mau jawab? 169 itu didapatkan dari mana? Dari Boleh? Ada sum SQ yang perlakuan 1. dari ini? Iya. Disebut angkanya? 128 kuadrat ditambah 30 kuadrat tambah 32 kuadrat tambah 25 kuadrat tambah 30 kuadrat sampai tambah 24 kuadrat. Oke. 169 karena ini adalah jumlah. Enggak. Di jumlah semua. Di jumlah. 30 tambah 32 tambah 25 tambah 30 tambah 24. Yes, benar sekali. Jadi 28 tambah 30 tambah 32 tambah 26 tambah 30 tambah 24. Jumlahnya berapa itu datanya? Ini datanya jumlahnya berapa ini? Datanya 6. Jadi harus saya bagi 6. Mengapa? Karena saya bagi replikasinya. Ini kan mendapatkan ini adalah penjumlahan I yang jumlahnya 6. Berarti harus saya bagi 6. Gitu ya. Oke, saya enter dulu. Ada SS perlakuan. Harusnya dikurangi. Dikurangi. Faktor koreksi. Faktor koreksi. Yes. Harus dikurangi dengan faktor koreksi. Berarti ini saya kurangi dengan faktor koreksi. Saya kasih ini deh ya, biar berapa hasilnya? Oh, salah. Berarti kurung bukanya saya hilangkan. Nah, 359,2 hasilnya. Ini bisa Anda 2 belakang koma. Lalu SS galet itu apa sih? SS galet kalau di sini SSE bisa Anda dapatkan, tapi Anda bisa mendapatkan dengan SSY kurangi dengan SSP. SSY-nya berapa? Nih, SSY kurangi SSP. C20 berarti total dikurangi dengan perlakuan. Totalnya berapa? Ini ya, ini dikurangi dengan perlakuannya. Dah Anda dapatkan. Ini hampir selesai, cuma tinggal satu langkah lagi. Caranya adalah dengan seperti ini. Anda kopikan ini, ANOVA, tabel ANOVA, ke sini. Kemudian hasilnya Anda hilangkan dulu, biar Anda tidak bingung. DF tadi apa? N min 1. Perlakuannya mana? Ini perlakuan ya, berarti T min 1. T min 1 itu berapa? T min 1, berarti 3. 4 min 1. 4 min 1, berarti 3. Gitu ya. Benar. Kemudian galat. Galat adalah rumusnya ini. C17 itu dikurangi 1. 1 dikalikan dengan T. R-1 berapa? Replikasi dikurangi 1 berarti berapa? 5. Yes. Benar, 5. Dikalikan dengan berapa? 4. Yes. Dikalikan 4. Berarti hasilnya 20. Lalu total itu Anda nggak usah bingung. Total itu ya total. Cuma Anda jumlahkan saja. 3 tambah 20 berapa? 23 gitu kan? Kemudian gini, SS perlakuan. SS perlakuan kan sudah ketemu. Ya sudah, masukkan saja. Nih.
SS Galat sudah ketemu saja. Nih, enak toh? Nah, SS total itu juga sudah ketemu. Masukkan saja. Nah, udah ketemu. Kemudian mean square itu rumusnya apa? Rumusnya ini, Dek. Mean square itu rumusnya nih. Eh, D26 ini dibagi dengan bawahnya. Ini ya, D26 dibagi dengan C. C, 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 C. Oh, bukan. Ini dibagi dengan ini. Ya. Iya nggak? 359 dibagi dengan 3, gitu kan? Ini Anda bagi dengan 3. Selesai. Kemudian, yang MS Galat adalah S-nya itu dibagi dengan DF-nya. Kemudian F statistik itu rumusnya adalah perlakuan dibagi dengan MS Galat. Hasilnya sudah. Kemudian F tabel itu bisa Anda dapatkan dari mana, Dek? Anda bisa mendapatkannya dengan cara mencari Google atau Anda buka di buku, itu ada F tabel. F tabel itu ada 2, yaitu alfa 1 per 5. Alfa itu adalah gini, Dek. Misalkan saya melakukan penelitian, kemudian, penelitian ini ya, saya kalau ditanya, Anda lebih percaya diri atau kurang percaya diri? Nah, kalau di statistika itu ada saya percaya diri 99%. Berarti apa? Kalau saya 99% berarti alfanya 1% atau 0,01. Kemudian, kalau saya percaya dirinya 95%, maka alfanya adalah 5% atau 0,05 ya. Itu. Nah, di sini Anda bisa mendapatkan F tabel. Ini, F tabel itu bentuknya seperti ini. Anda bisa mendapatkan PDF, Anda ada yang PDF, ada yang download dulu, dan lain sebagainya. Ini sekalian saya tunjukkan cara hacking untuk mendapatkan buku dan lain sebagainya adalah seperti saya type #2 PDF lalu judulnya F tabel. F tabelnya yang mana? 0.01. Saya enter. Semua adalah filenya adalah PDF. Semua PDF. Karena apa? File type-nya PDF. Coba saya buka satu. Ini pasti PDF. Ya, nih sudah terbuka kan? Kemudian gini, Anda bandingkan dengan saya kepercayaan dirinya adalah 99%, berarti alfanya adalah 0,01. F 0,01 ini adalah untuk F tabel 0,01. Koma DF1. DF1-nya itu berapa? 3. 3. Kemudian DF2-nya berapa? 20. Berarti Anda cara mencarinya adalah 3, kemudian 20. 3 digaret ke bawah sampai 20. Dapatnya berapa? 4,94. Berarti F tabelnya adalah 4,94. Benar nggak? Benar, 4,94.
Tapi kalau Anda tidak punya F-tabel, Anda hanya punya Excel, Anda bisa menggunakan ini rumusnya. Rumusnya adalah F titik IN F INV V titik RT. Realitasnya berbeda. Degree of freedom berapa? 20. Kemudian Anda kurung tutup, Anda enter. Jawabannya sama. Apa sih F-tabel? F-tabel itu adalah batas. Kalau batasnya 4,93, cara F statistik Anda 16, itu melebihi atau kurang? Ada yang mau jawab? Kalau batas Anda di angka 4, nilai Anda ada di 16, Anda lebih atau kurang? Ada yang mau jawab? Silahkan jawab. Iya, Pak. Gimana? Lebih ya. Kalau lebih berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA-nya diterima. Berarti kesimpulan Anda ketika Anda membaca pertanyaannya, lakukan analisis uji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efek lokasi terhadap bobot badan lahir sapi. Jawabannya ada. Ada perbedaan efek lokasi terhadap bobot sapi. Karena apa? H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Mengapa H0 ditolak? Karena batas. Kalau melebihi batas, H0-nya ditolak. Kalau kurang dari batas, H0-nya diterima. Itu. Paham? Sampai sini? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah paham. Kemudian, untuk latihan, ini tadi sudah jelas ya, rata-rata bobot lahir bisa Anda isi. Kemudian dari hasil analisis variansi dapat disimpulkan bahwa lokasi yang berbeda berpengaruh terhadap bobot lahir sapi PO. Karena apa? H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Itu ya. Kemudian ada tugas latihan untuk Anda. Silahkan dikerjakan. Anda bisa menggunakan Excel seperti saya. Latihannya adalah pengaruh dari pemberian pupuk nitrogen pada padi, pemberian pupuk nitrogen N1 sebanyak 0 kg per hektar. Ini sebagai kontrol. Kemudian N2-nya adalah 60 kg per hektar. Berarti ada berapa perlakuan dari soal? Ada yang mau jawab? Ada berapa? Yes, 2. Ada yang ngechat, ada yang bilang 2, benar, 2. Kontrol dengan N1 dengan N2 atau kontrol dengan perlakuan. Kemudian diatur secara random dengan 12 replikasi. Berarti replikasinya ada 12. Anda jangan bingung kalau bentuknya seperti ini. Ini berarti seperti apa? Saya kerjakan singkat, Anda nanti teruskan ya. Caranya seperti ini, NE, N1, kemudian N2. Kemudian Anda ketikkan replikasi. Ini perlakuan. Perlakuan. Ada berapa sih replikasinya? Ada 12. Oke, yuk. Buat 12 dulu. 12. Oke, sudah 12. Kemudian baru dimasukkan data satu-satu. Ini 4,4, 3,9, 3,4, 4,1, dan lain sebagainya sampai bawah. Anda kalau mengurutkan gini, yang lain juga begini ya. Jangan Anda acak. Sini, ini, dan lain sebagainya. Anda urutkan. Seperti itu. Anda selesaikan.
di Excel, dengan rumus seperti yang saya ajarkan tadi di Excel, lalu silakan Anda kerjakan sampai terakhir ini, sampai ANOVA-nya ini sudah diisi. F0,05122 berapa, yang 0,01 berapa, ini silakan diisi juga. Kemudian Anda isikan juga rata-rata produksi, kemudian Anda simpulkan. Bagaimana cara mengumpulkannya? Silakan Anda kunjungi ini, https://id-sid-rgpld. Nggak usah Anda ketik, nanti Anda download PPT ini di Elisa, tinggal klik bagian ini aja, kemudian login menggunakan email UGM Anda. Itu ya, Anda seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari sini? Silahkan dibuka. Deadline-nya kapan, Pak? Deadline sebelum minggu depan. Masih, Pak. Ya, Anda jangan merasakan, sekarang online itu tugas Anda banyak sekali gitu kan. Terus setiap kali pertemuan pasti ada tugas. Saya, jujur ya, saya dengan sangat terpaksa memberikan tugas kepada Anda karena ini adalah hitungan. Anda tidak pernah bisa belajar berenang ketika Anda membaca buku, tapi Anda harus menyelam, Anda harus masuk ke kolam, itu Anda baru bisa dikatakan belajar. Begitu juga dengan hitung-hitungan. Anda bisa tahu cara menghitung dan lain sebagainya ketika ada tugas dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oh iya, dari chat. Boleh dinyalakan? Oke, Excel akan saya share. Boleh share semuanya. Kemudian gini deh, ada pertanyaan dulu sebelum saya penuhi janji saya untuk mengajari Anda hacking. Monggo yang tanya bisa menyalakan mic-nya, lalu tanyakan. Oke, janji saya di depan tadi, adik-adik karena kesulitan mengakses buku, kesulitan mengakses materi dan lain sebagainya yang ada di UGM karena kan kita terpisah karena jarak gitu ya. Itu Anda bisa lakukan dengan cara seperti ini. Silahkan Anda buka lib.ugm.ac.id. Kemudian, karena Anda tidak berada di jaringan UGM, Anda klik akses e-jurnal ini. Anda tidak berada di jaringan, maka Anda ketik yang tidak. Maka Anda akan dialihkan dengan xproxy.ugm.ac.id. Nah, kemudian carilah buku sesuai dengan jurnal yang ada di sini. Misalkan, saya biasanya mencarinya di CAT Direct. Atau saya bisa menggunakan Elsevier. Oh, sudah nggak didukung ya. Mana lagi? Saya yang direct saja. CAT juga sama sih. Kemudian silahkan masukkan kata kunci yang Anda cari. Misalkan saya mau mencari poultry breeding,
dan saya cari. Karena Anda berada di luar UGM, maka Anda diwajibkan untuk login terlebih dahulu menggunakan email dan password UGM Anda. Nah, ini bisa saya download. Meskipun sebenarnya ini berbayar, ini bisa saya download. Jadi seperti itu ya caranya. Ini adalah cara yang resmi, cara yang difasilitasi oleh UGM. Nah, ini adalah bentuk dari PDF-nya. Maaf Pak, ini memang tidak ada kontennya ya? Oh ya, yang nggak kelihatan ya. Oke, ini deh. Sudah kelihatan? Sudah Bapak. Sudah, Oke. Pak. Bisa diulangi Sudah, tidak ya, Pak. Bisa diulangi nggak ya, Pak? Oke, saya ulangi ya. Oke, silahkan Anda buka lib.ugm.ac.id. Kemudian, sambil menunggu. Anda klik pada bagian ini, akses jurnal. Akses jurnal. Kemudian karena Anda tidak berada di UGM hotspot atau di kampus, Anda klik yang tidak. Kadangkala Anda diminta untuk login. Nah, loginnya itu menggunakan username dan password email UGM Anda. Kemudian silahkan cari yang Anda inginkan. Misalkan Science Direct, Anda klik, Anda masuk di Science Direct, Anda ketikkan misalkan saya mau mencari poultry breeding, saya search, ini Anda dapatkan beberapa naskah. Ini salah satunya berbayar. Tapi karena sudah dilanggankan UGM dan Anda mahasiswa UGM, Anda bisa mendownload. Anda klik saja di download, Anda akan mendapatkan ini sudah Anda bisa baca. Padahal kalau Anda bukan mahasiswa UGM, satu jurnal ini harus Anda bayar $, atau sekitar 2 juta lebih. Hanya 13 lembar, itu 2 juta lebih. Maka manfaatkan itu sebaik mungkin, itu ya. Kemudian mau saya ajarkan yang non-official, mau? Boleh, Pak. Boleh. Mau banget Pak. Mau ya? Boleh di-share ke yang lain nanti. Caranya, di Google, Anda ketikkan file type. Anda mau mencari apa? File apa? Bentuknya dokumen. Kalau bentuknya Word, Anda ketikkan DOC. Kalau bentuknya Excel, Anda ketikkan XLS. Kalau bentuknya PDF, Anda ketikkan PDF. Seperti itu. Misalkan ini saya mau mencari file jurnal PDF dengan judul Poultry Breeding. Tanda petik. Tapi kalau tidak diberikan tanda petik, maka Google akan mencari yang ada kalimat poultry atau breeding. Tapi kalau dengan menggunakan tanda petik, maka dia akan mencari poultry breeding. Sebagai contoh. Nah, ini semua filenya bentuknya PDF. Ini PDF, ini PDF, PDF, dan lain sebagainya.
Misalkan saya ingin mencarinya dokumen, DOC. Maka semua file ini adalah dokumen. Jadi bisa Anda download, bisa Anda buka, bisa Anda edit. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dari sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Jika belum dan tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan tugas yang ada. Silahkan buka di Elisa. Nanti PPT saya share, Excel-nya juga saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sehat semua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat semua ya. Iya, Pak. Bapak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Juga Pak. Sama-sama. Sama-sama. Sukses semua. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Sukses. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Semuanya jaga kesehatan. Terima kasih. Saya tutup.